di akan berada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sebabnya adalah bukan karena banyaknya ibadah. Salah satu sebabnya bukan karena taatan, bukan hanya karena taatan kepada Allah, bukan hanya beribadah dan lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi karena kedermawanannya terhadap hartanya, yang ia menilai harta itu tidak ada apa-apa di dunia. Bahkan bagi Rasulullah SAW mengibaratkan ketika seseorang sudah menempatkan dunia itu hanya di tangannya, bukan lagi di hatinya, maka dunia sudah sangat mudah. Artinya apa? Meskipun hartanya tidak terlalu banyak, tapi selalu ia sisihkan, baik itu untuk masjid, baik itu untuk lingkungan, untuk anak-anak yatim dan lain sebagainya. Itulah salah satunya yang mengangkat daripada harta derajat kata Allah Maha. Bukan hanya karena ibadah mereka, bukan hanya karena ketaatan mereka. Jadi ini bisa menjadi kita contoh. Kita yang mungkin kita tidak bisa seperti makom-makom orang kita, mungkin kita masih belum bisa mengajar, belum bisa kalau tidak, apa yang kita punya itu yang kita berikan. Soalnya harta yang kita punya walaupun sedikit, kalau kita menjalankan kepada Allah, insya Allah saudara tersebut kita keluarkan harta yang kita keluarkan tersebut. Supaya nggak hilang ininya bahagia. Dalam sebuah hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, ayu sholatul afdal? Wahai Rasulullah, apa sholat yang paling afdal itu? Sholat apa yang paling Allah cintai, yang paling Allah terima? Juga Rasulullah SAW menjawab, sholatul afdal ya sholatul sunnah. Sholat yang paling afdal adalah sholatul mu'min. Apa sholatul mu'min? Sholat yang ia keluarkan ketika ia sendiri hanya memiliki sedikit daripada harta tersebut. Jadi bukan dilihat dari seberapa besar yang dia keluarkan. Mungkin kalau orang-orang kaya, orang pejabat, Allah akan berjuta-juta misalkan sama ketika ada orang-orang masjid, karena harta mereka yang memang cukup banyak, yang banyak dikeluarkan misalkan dari pejabat itu 1 juta misalkan. Kemudian ada orang yang miskin yang dia hanya memiliki sedikit hartanya, dia hanya mengeluarkan 10.000 misalnya. Tapi dengan 10.000 itu karena hartanya yang memang sedikit, namun ia ingin tetap ikut andil dalam pembangunan tersebut, ia tetap ingin ikut andil dalam kegiatan amal tersebut, ia keluarkan hartanya tersebut. Nah, kata Rasulullah, sholat inilah yang sedikit adalah yang dimiliki yang ia keluarkan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan minder, jangan minder meskipun kita keluarin sedikit. Misalkan ketika biasanya kan di masjid setiap Jumat diumumin berapa dari bapak dari jemaah, misalnya bapak ini blok ini sekitar 1 juta rupiah dari bapak masjid. Kemudian ada lagi sahabat dari bapak ini blok ini 10.000 rupiah. Antara 1 juta rupiah dan 10.000 rupiah yang dikeluarkan itu bukan dilihat dari nilainya, tapi dari bagaimana orang tersebut, dari bagaimana harta tersebut yang dimiliki. Mungkin yang punya saat yang dia mengeluarkan 1 juta di ATM-nya masih dari 3 miliar,
Allah banyak yang tidak ada. Belum ada orang yang untuk besok dimakan. Tetapi meskipun dia tahu di kantongnya belum ada yang lain, tapi dengan keikhlasannya dia mengeluarkan uang tersebut, yang uang tersebut sejatinya adalah untuk dia gunakan dalam misalkan untuk kebutuhan, untuk hidup sehari-hari, namun tetap dia keluarkan untuk bersolawat, maka kata Rasul itulah solawat yang paling afdal. Itu bukan dari nominal misalnya yang keluarkan. Kalau nominal saja yang mengeluarkan, masuk surga diborong dulu lah sama orangnya. Kalau saja bisa diborong surga dengan uang tersebut. Tapi lagi ketika kesempitan harta yang kita miliki, tabungan terbatasan tersebut tidak mengurangi niat kita untuk beribadah, untuk bersolat, untuk mengeluarkan solat tersebut untuk pembangunan, misalnya untuk pembangunan masjid, pembangunan musola dan lain sebagainya. Kapal-kapal tersebut tetap dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu solat yang makruh. Kemudian kita nanti apalagi yang kedua adalah solat yang ketika ia keluarkan yang bagi seorang pemuda yang ia masih merasa takut untuk kehidupannya, artinya ia belum tahu nih kehidupannya, kedepannya, pekerjaannya apakah masih lanjut, apakah kerjaannya masih tetap, apa tabungannya masih bisa bertambah. Dengan ketakutan tersebut, tapi pemuda tersebut mau mengeluarkan sebagian dari hartanya yang mengeluarkan untuk saudara dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih afdal dibanding orang yang sudah sepuh, misalkan sudah pensiunan, uang tabungannya sudah terlihat puluhan juta, baru dipakai buat istilahnya apa sudah kebis misalkan, itu baru dia ngomong, yang saya nanti mau pengen uang hafid, dia baru ditarik pada anak-anaknya, itu tanah yang di blokor, kita besok mau hafid aja. Karena apa? Karena uangnya udah banyak, tabungannya udah banyak, simpanan tanahnya di sebelah sana udah banyak lah jumlahnya. Baru segitu baru dia ingatin akhirat. Yang benar daripada dunia juga menangkan terus anak belum pada sukses misalnya, anak belum pada berhasil semua di pekerjaannya, baru dia ingat. Ya cuma alhamdulillah masih ingat ya. Tapi yang paling afdal kalau Rasul ketika seorang pemuda dan ia bahkan belum tahu kehidupan ke depannya, belum memiliki tabungan yang cukup, belum memiliki ke depannya bagaimana ya, untuk kehidupannya, untuk hartanya, tapi ia tetap memberikan sholat tersebut untuk dibelanjakan di jalan Allah, maka kata Nabi itu adalah sholat yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mari jika semua senantiasa selagi kita masih bisa dan selagi masih kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun harta yang kita miliki tidak begitu banyak, tetap kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala harta, segala jerih payah yang kita niatkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan ganti harta kita, Allah akan ganti ibadah kita, Allah akan ganti tenaga kita yang kita keluarkan di jalan Allah dengan pahala yang berlipat-lipat. Bapak dan sekalian, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ali as-sahiyyu qaribun min Allah, qaribun min rahmatihi, ba'idun min 'adzabihi."
wal bahir ba'idun min Allah ba'idun min rahmati qaribun min adabi. Kata Nabi Sayyidina Ali bersabda, orang dermawan itu dekat dari Allah, dekat dari rahmat Allah, namun jauh dari siksa Allah. Ketika kita menjadi seorang dermawan, insya Allah Allah terus dekat kepada kita. Rahmatnya Allah akan senantiasa dekat kepada kita. Rahmatnya Allah akan senantiasa turun kepada kita. Dan juga kita dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu siksa di dunia maupun tidak di akhirat. Karena tadi kata Nabi wa ba'idun min Allah ba'idun min rahmati qaribun min adabi. Sementara bagi orang-orang yang pikir, kata Nabi, itu jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya Allah, tetapi dia dekat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang baik, orang yang senantiasa dermawan, senantiasa mengeluarkan apa yang dimilikinya, insya Allah Allah akan senantiasa selalu dekat kepada orang tersebut. Juga rahmat Allah insya Allah akan terus mengalir pada orang yang senantiasa berderma, orang yang senantiasa mengeluarkan hartanya untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan musyola, dan untuk setiap kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut. Dan insya Allah ketika orang tersebut senantiasa mau mengeluarkan harta tersebut, Allah akan menjauhkan siksaan pada orang tersebut, baik itu siksanya di dunia. Kalau siksa di dunia misalkan Allah berikan penyakit, itu bisa jadi siksa, bisa jadi musibah, bisa jadi ujian, tergantung bagaimana hidup kita. Tetapi ketika orang tersebut baik, orang tersebut pikir, orang tersebut enggan untuk mengeluarkan hartanya, meskipun bisa dia berterima kata, hartanya banyak, pekerjaannya bagus, ya, bisnisnya sukses misalkan. Tapi orang tersebut pikir tidak mau mengeluarkan sedikit pun hartanya untuk di jalan Allah, maka Allah tersebut jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, tetapi dekat dengan siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amat berbeda. Oleh katanya Nabi, bagi kita masih bisa, selagi kita masih memiliki harta, meskipun sedikit, mari kita keluarkan. Jika ada pembangunan masjid, apalagi saat ini, sampai kita pembangunan masjid, kita masih sangat membutuhkan keluaran kita. Mari sedikit banyak yang kita miliki kita keluarkan. Apa yang dibutuhkan, misalkan semen, ya, pasir, yang perlu banyak, misalkan satu keluarga satu saja. Ada keluarga misalkan ada 5 orang, satu boleh ya Pak. Nah, kalau yang kerja misalkan bagian kita patungan 20.000, anaknya 3, kalau 20.000, 20.000, dapat satu sak. Satu sak dengan kita diberikan ke masjid. Insya Allah satu sak tersebut yang digunakan untuk pembangunan masjid dan fasilitas yang ada di masjid, maka ibadah tersebut akan terus mengalir kepada kita, akan terus mengalir pahalanya kepada kita sampai kita meninggal nanti. Karena